Hai, welcome to Artocles. Akhir-akhir ini konsentrasi saya lagi terpecah ya karena ada kegiatan lain yang juga menyita waktu. Pengen vakum beberapa minggu tapi jiwa-jiwa detektif terus menggedor. Saya usahakan semaksimal mungkin upload supaya kita tetap bisa silaturahmi. Baru 2 minggu lalu sebenarnya kita bahas kasus dari negara Laos. Namun sekarang saya ajak ke sana lagi supaya tahu kasus menarik di kota Savannakhet. Kemarin dari India kisahnya tentang polisi muda yang dikerjain Tante Nilam. Kali ini polisi muda lagi, namun dia punya hasrat cuma pada wanita yang sudah bersuami, bahkan udah punya anak. Namanya adalah Alex Ponesi yang lahir tahun 97 dan tumbuh bersama orang tuanya di kota Pak Beng. Banyak yang bilang dia orangnya petakilan dan rada sombong. Pemuda ini punya 1 kakak dan 2 adik serta dibesarkan oleh ayahnya yang merupakan tuan tanah di wilayah Pak Beng. Agak dimanja, serba berkecukupan serta terkadang suka jijik sendiri dengan profesi ayahnya. Dia bertekad nggak mau jadi petani juga, padahal petani duitnya banyak ya. Agak nggak tahu diri si Alex emang. Tahun 2016 cukup beruntung dia lulus akademi polisi dan menjalani pendidikannya hampir 4 tahun di kota Vientiane. Setelahnya sejak 2020 bertugas sebagai polisi baru, polisi muda dan menjalani dinasnya di kota Savannakhet, negara Laos. Karena jauh dari orang tua, Alex jadi anak kos. Saya nggak tahu berapa besar gajinya, namun tiap bulan masih juga minta transferan dari orang tuanya. Padahal dia udah pegawai negeri sipil. Ya bisa aja gaya hidupnya jauh lebih besar dari penghasilan. Menurut kawan dekatnya yang juga satu kantor bernama Ai Keng, selain boros, Alex suka so hebat kalau di hadapan beberapa temen. Kayak mau nunjukin bahwa bapaknya di kampung sana punya tanah yang luas dan anak buahnya pun banyak. Sebenarnya ada juga saat itu seorang cewek sebaya mereka yang bernama Engoni sering ngumpul bahkan menaruh hati pada Alex. Namun tak mengapa nggak pernah dipeduliin. Sebaliknya, Ai Keng yang suka sama Engoni malah sering dicuekin oleh perempuan itu. Beberapa kali Engoni ngasih kode, tapi emang Alexnya nggak ada rasa, ya akhirnya pura-pura nggak peduli. Tapi kalau ngumpul buat nyanyi atau ngopi bareng sepulang dinas, dia sih nggak masalah. Sampai kemudian, Engoni coba cerita pada Ai Keng tentang perasaannya pada Alex dan minta tolong dijodoh-jodohin. Mau juga disampaikan, tapi Alex emang gak ada hati. Malah dia yang marah ke sahabatnya. Gak usah nyampe-nyampein omongan Engoni lah. Sengaja kok pura-pura gak peka, malah Ai Keng yang bilang langsung. Bahkan kemudian dia suruh supaya Ai Keng aja yang deketin Engoni. Bilangin bahwa Alex udah punya cewek. Namun saat disampaikan ternyata gadis itu nggak percaya. Coba kasih tahu siapa orangnya, yang mana pacarnya. Ampe didatengin sama si Engoni sambil marah-marah. Lah Alex langsung ngelawan balik dengan mengatakan dia udah dijodohin sama bapaknya dengan wanita kaya di kampung. Lagian apa jadi maksa sih? Selain dia emang gak ada perasaan sama Engoni, males aja pacar-pacaran satu kantor, gak ada tantangannya. Udah seharian lihat muka dia, pas libur pun ntar dia lagi yang muncul. Pokoknya Engoni bukan tipe dia lah. Malah belakangan Ai Keng jadi ikutan ngebela Engoni dengan bilang Alex belagu. Emang gak salah juga si Alex, cinta kan gak bisa dipaksakan. Ditolak malah ngelabrak. Akhirnya hubungan pertemanan mereka agak renggang, yang membuat Ai Keng udah jarang nongkrong sama temennya tersebut. Tapi Alex masih banyak kok kawannya. Ada juga yang mikir kenapa Alex nggak suka sama Engoni padahal gadis tersebut sangat cantik dan bening. Apa dia nggak doyan sama perempuan? Ternyata bukan itu masalahnya. Jika kita mundur 2 tahun sebelumnya saat masih menjalani pendidikan polisi, Alex pernah berhubungan diam-diam dengan istri tetangganya di kota Pak Beng bernama Pipi. Jadi kalau mau ke sana pasti suka bertemu dan memadu kasih. Entah mengapa dia sangat terobsesi dengan wanita yang udah punya anak, yang badannya agak lebar dari dada sampai ke bokong. Tipe dia tuh yang seperti itu. Hubungan mereka masih terus berjalan ya sampai Alex bertugas di Savannakhet. Namun jarang bertemu ya karena mudikan bisa setahun 2 kali. Apalagi saat pandemi, lebih dari setahun gak pulang-pulang. Ini yang terbayang terus sama dia tentang body pipi dan pengalaman bermain di atas ranjang. Jadi mohon maaf kepada Engoni, dia gak masuk kriteria. Pada Juli 2021 saat keadaan udah tidak lockdown lagi, Alex kenalan dengan seorang wanita bernama Joy Yem dari sebuah aplikasi kencan.
bukan Tinder. Nggak disebutkan nama aplikasinya, namun biasanya bisa kenalan dan cari teman yang tinggalnya sekitaran lah, radiusnya paling jauh 7 km. Dia cari-cari sesuai tipe yang diinginkannya, sampai ketemulah si Joyem ini, ibu 3 anak berusia 34, yang artinya lebih tua 10 tahun dibanding Alex. Dia mah orangnya belak-belakan dan to the point ya, bukan cari pacar, buat fun aja, dan emak tersebut juga langsung sor sama Alex, tampan, muda, tegap, polisi pula. Joyem juga sama ya, bukan cari pacar, lawang udah punya suami dan anak. Beberapa kali saling chat, lalu diundang main ke kosan Alex yang berada di daerah Visukan. Mereka ngobrol, bercanda, sampai kejadian juga memadu asmara. Nah, pada 15 Agustus 2021 ya, saat Joyem dan Alex baru kelar begituan, Aikeng pas banget muncul di kosan temennya itu dan ngerasa aneh. Saat itu adalah pertemuan Alex dan Joyem yang udah kesekian kalinya. Akhirnya, Aikeng pun jadi ikutan ya, jadi kenalan dengan emak tersebut. Ngobrol sebentar, lalu perempuan itu pergi dari sana. Temennya nanyain apakah itu pacar Alex yang selama ini diceritakan, namun dia bilang bukan, itu hanya TTM, temen tapi memuaskan, buat senang-senang aja. Namun karena sama-sama cowok ya nggak banyak tanya lagi. Aikeng cuma mau cerita bahwa dirinya udah jadian sama Engoni dan minta maaf jika kemarin-marin sempat berantem. Kita baikan dan berkawan seperti dulu lagi. Alex nggak keberatan, dia mah santai aja. Toh yang bikin ribut saat itu kan Engoni dan Aikeng. Mereka juga yang menjauh. Sekarang ya udah kita lupakan masa lalu, ngumpul-ngumpul lagi dan nggak usah sibuk ngurusin masalah pribadi satu sama lain. Beberapa minggu kemudian memasuki bulan September, ternyata Alex kenalan dengan seorang ibu berusia 36 tahun bernama Vinar dari aplikasi yang sama. Dia udah punya 2 anak, dan beberapa foto Vinar sangat menarik hati Alex. Mulus, bahenol, dan semok sesuai keinginannya. Namun saat ketemu sebenarnya ada rasa kecewa. Bukan karena nggak suka sama wajah Vinar, namun dia pakai filternya kebanyakan. Soalnya pas lihat langsung nggak semulus yang diinginkan. Malah mereka sempat berdebat ya di pasar Savansai. Jadi janjian ketemunya itu di cafe yang ada di pasar Savansai. Akhirnya Vinar minta maaf karena fotonya kebanyakan filter, yang ujung-ujungnya tetap diajakin ke kosan Alex dan keduanya bercumbu di sana. Nggak mengecewakan, justru luar biasa. Lebih greget daripada Joyem. Bahkan besokannya polisi itu menghubungi Vinar lagi buat ngajak ke tempatnya. Namun karena kemalaman ditolak sama ibu tersebut, sebab dia jaga anak dan suaminya ada di rumah, lagi libur. Baru kesampean seminggu kemudian dan berhasil juga Alex mendapat kepuasan lagi. Hal ini mulai dicurigai sama beberapa tetangga, soalnya agak aneh aja sering ada ibu-ibu gemuk datang ke tempat Alex. Suka beda-beda orang, nggak siang, nggak malam, dan langsung nutup pintu kamar pula. Ini disampaikan oleh warga pada Aikeng yang baru keluar dari kosan Alex pada 18 September. Sampai pemuda itu janji entar bakal ditegur temennya kalau emang macem-macem ngebawa ibu-ibu buat berbuat hal tercela. Pada 23 September, Aikeng mampir lagi ke tempat sahabatnya itu dan dengan berapi-api serta bangga, malahan Alex cerita mengenai perbuatannya, bagaimana dia berkencan dengan beberapa ibu secara dahsyat. Hal detail semua diceritakan, bahkan dengan gak tahu malunya info tentang niatnya ngajakin 2 ibu-ibu itu main 3 besok malam. Aikeng cuma bisa diam aja dan sangat pasif. Males nanggepin, sebab apa yang dilakukan temennya ya emang kurang ajar, hanya bisa ngangguk-ngangguk doang. Pada Jumat 24 September 2021 malam, ternyata Aikeng mendatangi rumah kepala lingkungan dan mengadukan tentang hal yang meresahkan warga. Bahkan ngajakin mereka sekarang ke kosan Alex karena lagi ada perbuatan tercela di sana katanya. Beberapa orang langsung emosi lalu mendatangi rumah yang dimaksud. Saat itulah Aikeng diam-diam mundur dan cuma ngeliat dari kejauhan. Bener aja saat pintunya digedor beramai-ramai dan dalam keadaan terpojok Alex membuka pintu kosnya, lalu nampaklah ada Joyem dan Vinar di dalam. Mereka ketakutan dan mohon ampun. Dibawa ke rumah kepala lingkungan. Suami masing-masing ditelepon suruh datang karena diancam kalau nggak mau bakal dilaporkan pada pihak berwajib. 2 jam kemudian para suami muncul, para istri nangis, Alex juga sempat dipukul, minta maaf dan memohon pada kepala lingkungan serta yang lain supaya masalah ini tidak diperpanjang sebab bisa mengancam karirnya. Akhirnya dimaafkan juga, namun Alex nggak boleh tinggal di Visukan lagi.
Dengan berbohong tentang kejadian ini pada sepupunya yang bernama Enggia, polisi itu pun tinggal di rumahnya sejak 26 September. Gia cukup senang karena wah, ini saudaranya yang polisi mau nebeng di sini. Omnya juga kan kaya raya. Jadi Alex diperlakukan bagai raja di tempatnya. Bahkan sang istri Kanya jadi akrab sama pemuda tersebut. Alex juga sering ya bermain sama anak mereka dan berusaha untuk bisa menutup-nutupi kejadian kemarin. Dia tuh masih belum sadar bahwa Aikeng yang melaporkan kejadian kemarin, makanya ngerasa aneh beberapa kali ditelepon dan SMS kok nggak pernah dibales. Saat ketemu di kantor seperti menjauh, cuek. Sampai dia pikir, apa mungkin si Aikeng mampir ke kosannya kemarin, ke kosan yang lama, ternyata dia nggak ada dan tetangga cerita mengenai peristiwa itu. Mungkin jadi jijik dia berteman sama saya sekarang. Makanya ya udahlah kalau ngomong-ngomong ya nggak apa-apa. Sementara dari sudut pandang Aikeng sendiri, dia segan dan takut sama Alex. Siapa tahu kemarin kepala lingkungan atau yang lain ngebilangin bahwa dia adalah orang yang mengadukan kejadian tersebut dan nyuruh ngelabrak. Ya sama-sama dengan pikiran masing-masing. Pada Kamis 30 September 2021 siang saat baru tiba di tempatnya dinas, seorang teman cerita pada Alex bahwa tadi pagi ada ibu-ibu gemuk datang dalam keadaan marah untuk mencari Aikeng. Tapi hari itu Aikeng kebetulan lagi off, jadi nggak bisa ketemu. Bahkan sempat katanya difoto si ibu tersebut, dan Alex cukup terkejut saat melihat sosok itu di handphone temennya. Lah itu kan Joyem, ngapain dia nyariin Aikeng? Apa temennya punya hubungan juga sama emak tersebut? Alex jadi mikir, inikah alasan sahabatnya menjauh sejak peristiwa kemarin? Tapi kenapa Joyem marah? Apa kaitannya? Makanya dia SMS dan coba nelfon ke handphonenya Aikeng berulang kali namun gak direspon juga. Sebenarnya penasaran dan pengen sih menghubungi Joyem, namun nomornya udah diblokir oleh suami perempuan itu dan dia juga udah janji bakal putus kontak dengan mereka demi karirnya. Makanya ditahan-tahan dulu. Karena saat itu Alex dinasnya sore sampai besok subuh, dia berencana entar pulang kerja akan mampir ke kediamannya Aikeng buat nanya langsung. Pagi harinya jam 7 Jumat 1 Oktober 2021, Alex sudah ganti shift dan berencana mau ke tempat Aikeng. Namun matanya nggak sanggup menahan kantuk, akhirnya dia tidurkan dulu di kantor dalam beberapa jam supaya nggak terlalu oleng dan agak segeran. Ternyata 3 jam kemudian sekitar pukul 10-nya, Alex terbangun saat ada rame-rame, ricuh dan banyak orang di kantor polisi. Seorang wanita ditahan dengan tangan merah-merah. Dia adalah Joyem yang nampak ditemani oleh suami dan beberapa kerabat. Alex langsung lari ke belakang. Dia takut dilihat suaminya Joyem. Sampai temannya ngomong ke dia ya bahwa ibu tersebut, si Joyem, baru aja menyerang Aikeng di kediamannya dengan menggunakan arit rumput dan sekarang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Nasional Savannakhet. 14 jam setelah kejadian tersebut, hidup Aikeng tidak terselamatkan. Nyawanya melayang di usia yang ke-24 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa malahan Aikeng dihabisi oleh Joyem? Jika kita mundur di malam kejadian saat warga melabrak kediaman Alex dan membawa mereka bertiga ya ke tempat kepala lingkungan, ternyata ada warga yang keceplosan pelan ngasih tahu bahwa mereka dilaporkan oleh teman Alex yang polisi juga. Pada nggak tahu sih nama polisi itu. Cuma Joyem yang mendengar keceplosan itu, namun kemudian mereka bubar dan terjadi keributan hebat antara Joyem dengan sang suami. Hal ini didengar abang iparnya lalu mengamuk. Dia memaksa adiknya menceraikan Joyem karena terungkap juga bahwa itu bukan pertama kalinya terjadi. Dalam beberapa hari beritanya merembet pada keluarga besar dan makin mempermalukan. Bukan hanya tekanan agar mereka berpisah, namun orang tua Joyem sampai sakit-sakitan mengetahui putrinya berbuat begitu. Makin sakit lagi terkhusus saat pihak mertuanya nyuruh bawa anak-anaknya menjauh dan keadaan rumah tangganya makin ricuh. Ini membuat Joyem terpojok dan kembali ke rumah kepala lingkungan kemarin. Dia mempertegas, pasti ada yang ngadu-ngadu kan makanya dilabrak warga. Kemarin saya dengar ada yang bilang gitu. Polisi juga katanya. Karena emang Joyem sudah pernah ketemu dengan Aikeng sebanyak 2 kali di kosan Alex, maka dia ceritakan ciri-cirinya dan hal ini dibenarkan oleh kepala lingkungan. Akhirnya dia mendendam. Beberapa kali datang ke kantor tempat polisi tersebut bertugas, namun gak pernah ketemu. Sampai ada yang ngasih tahu alamatnya, sebab perempuan itu beralasan mau nagih hutang. Nah, sebelumnya baik Joyem, Alex, dan Viner kan udah saling kenal dan satu grup chat waktu merencanakan untuk main 3 kemarin. Jadi dia tahu nomor handphone Viner lalu menghubunginya. Mereka berdua mendatangi kediaman Aikeng, marah-marah dan mengeroyoknya dengan menggunakan arit.
Saat itu Vinar sempat kabur, sementara Joyem diamankan pihak berwajib. Wanita tersebut ngaku pada polisi alasan melakukan ini semua, sebab baik suami, mertua, orang tua, dan keluarga lain udah bolak-balik ngusir dia dari rumah, bahkan anaknya nggak boleh mendekat. Sementara 2 hari kemudian, akhirnya petugas berhasil mengamankan Vinar yang sudah sempat melarikan diri ke kota Muangkong. Ini yang kemudian jadi melebar. Alex mau nggak mau diseret menjadi saksi untuk kejahatan tersebut, walau tetap aja ngaku bahwa tidak terlibat atas penyerangan terhadap sahabatnya. Dia juga kaget mengetahui Ai Keng adalah orang yang mengadukan mereka. Selama ini udah percaya makanya cerita banyak, ternyata bermulut ember. Harusnya sesama lelaki saling jaga rahasia lah, katanya temenan. Toh banyak juga sisi gelap dari Ai Keng yang selama ini nggak pernah diceritakan ke siapapun. Ai Keng tuh suka jajan kalau malam. Tanya aja teman lain, malah sok suci. Gak pernah kan diceritain ke pacarnya si Engoni. Harusnya sama-sama tahu aja. Sementara Vinar gak jauh beda dengan Joyem. Setelah kejadian malam itu suaminya langsung memproses perpisahan dan anak-anaknya bakal dibawa pergi. Makanya nurut saat diajakin oleh Joyem untuk balas dendam. Dari penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ketahuan juga ya bahwa kedua wanita tersebut emang sering ketemu kencan dengan pria lain dari aplikasi, bukan hanya Alex cowoknya. Begitu juga dengan polisi muda itu, bukan cuma dengan Joyem dan Vinar, ada beberapa ibu lain, termasuk tetangga di kampungnya Pipi, yang kemudian diadukan oleh suaminya pada pihak berwajib. Hingga akhirnya Alex pun diberhentikan dari pekerjaannya sebagai polisi dan terkena sanksi perbuatan tercela hingga menerima hukuman 7 bulan kurungan. Pipi juga terkena sanksi 3 bulan penjara. Sementara pada hasil keputusannya per hari Selasa 24 Mei 2022, Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Savanaket menyatakan bahwa baik Joyem dan Vinar terkena tuntutan yang sama, yaitu menghabisi Ai Keng dengan terencana dan penggunaan senjata tajam, serta perbuatan tercela. Wanita berusia 35 dan 37 tahun tersebut menerima hukuman masing-masing 25 tahun kurungan. Bagaimana menurut kamu? Apakah pantas bagi Alex hanya menerima 7 bulan, padahal dia adalah sumber dari semua kejahatan ini? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.